Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Hari ini walaupun dari sempat hujan ya, tapi tidak mengurangi semangat untuk tetap belajar. Oh ya, sebelum mulai pelajaran silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Siapa mau mimpin? Tasya, silakan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah hari ini tadi sempat hujan, kemudian ini sudah mulai cerah lagi, ya. Jadi harusnya kita lebih semangat, ya. Setelah diguyur hujan, motivasi kita kan sudah mulai tinggi lagi nih, harusnya mulai semangat lagi, ya. Ceria, ya harus semangatnya seperti Tasya, ya. Sebelum mulai pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Alfarizi, Dir. Kemudian Ahmad, ada? Dah. Kemudian Eva Aprilia, Dir. Kemudian Femilia Agustin, Dir. Kemudian Handi, Dir. Kemudian Nisa, Dir. Selanjutnya Ramadhani Octavian, Dir. Kemudian Sarif, Dir. Kemudian Sila Rahmawati, Dir. Selanjutnya Tasya Aprilianti, Dir. Kemudian Firda Andini, Dir. Alhamdulillah semua bisa hadir pada siang ini, ya. Oh ya, tadi sebelum Bapak masuk kelas kalian, saya sempat melihat buku ini di perpustakaan. Ada yang tahu? Ini apa? Novel. Novel apa ini? Kenapa kalian tahu Eden Star? Oh, ada sampulnya ya. Oh ya, siapa penulis dari novel ini? Belum tahu? Nah, tahu judulnya. Sekarang nggak tahu. Oh, berarti nggak terlihat ya? Kecil ya? Oh ya. Oke, Andrea Hirata, benar sekali. Ya. Novel ini adalah karya Andrea Hirata. Oh, apakah hari ini kita akan pelajari mengenai novel? Ya atau tidak? Ya. Ya atau tidak? Mungkin. Nah, kita lihat tampilan di slide berikut ini ya. Nah, Bapak pasang dulu. Nah, sambil kalian perhatikan, belum diperhatikan. Oke. Nah, tadi ada berapa slide yang saya tampilkan? 4. Ada 4 ya? Nah, yang pertama tadi apa? Saya ulang. Yang pertama tadi mengenai apa? Nah, ini apa? Novel. Kenapa kalian menyebutnya sebagai novel? Kenapa? Di sini ada babnya. Nah, bab ya, ada babnya. Terus selain kenapa kalian menyebutkan ini sebagai novel?
pernah baca novel ini? Belum. Berarti rata-rata lebih menonton filmnya ya daripada membaca novelnya. Padahal kalau kalian suka membaca, biasanya antara novel dan film akan lebih seru ketika kita membaca novel tersebut. Ya, ceritanya itu akan lebih lebih seru kalau kita benar-benar membaca kemudian menghayati cerita tersebut. Ya, walaupun kalau kita melihat filmnya mungkin lebih enak. Kita tidak usah berpikir terlalu susah, tapi dengan melihat saja kita sudah tahu alur ceritanya. Ya, itu Laskar Pelangi. Berarti rata-rata pernah menonton film Laskar Pelangi. Selanjutnya, slide yang kedua ini. Nah, slide yang kedua ini menurut kalian apa? Kenapa kalian menyebutkan sebagai cerpen? Karena nggak ada babnya, Pak. Karena nggak ada babnya. Terus, apakah hanya karena ada tadi yang Laskar Pelangi ada tulisan babnya dikatakan novel? Terus kalau tidak ada babnya dikatakan cerpen? Karena cerpen lebih pendek. Karena di cerpen lebih pendek. Ya. Ada lagi? Satu judul langsung habis gitu, Pak. Kenapa? Satu judul langsung habis. Satu judul langsung habis. Maksudnya yang langsung habisnya apanya? Ceritanya. Ceritanya langsung habis ya, benar sekali. Ketika menyebutkan cerpen, cerita pendek ya, singkatan dari cerita pendek itu. Tapi ketika kita membaca cerpen, biasanya yang sekali duduk baca, kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Cuma berapa menit ya, kalaupun novelnya ada panjang mungkin, bukan novel, maaf, cerpen mungkin kita membutuhkan waktu dari sekitar 20 sampai 30 menitan bisa selesai. Tapi kalau kalian yang sudah terbiasa membaca, mungkin dengan melihat cerpen, membaca cerpen yang selembar dua lembar, mungkin nggak sampai waktu 15 menit sudah selesai membaca. Ya, cerita pendek. Benar sekali apa yang kalian sebutkan tadi. Kemudian untuk yang ketiga ini, bentar ya, sambil dilihat ya. Nah, untuk yang ketiga ini, nah, menurut kalian ini apa? Cerita rakyat. Kenapa kalian mengatakan cerita rakyat? Karena pernah dengar juga, Pak. Karena pernah dengar. Selain pernah dengar, pernah baca. Baca. Pernah baca. Kapan kalian membaca mengenai Putri Duyung? SMP. 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 Berarti SD pernah baca belum? Kalau SD pernah dengar ceritanya. No. Kalau SD pernah mendengar ceritanya. Oke. Kemudian kalau SMP berarti mendengar, membaca. Antara versi yang diceritakan dengan versi kalian membaca sama atau berbeda? Hampir sama. Tapi lebih sering diceritain, Pak. Kenapa? Lebih sering diceritain. Lebih seru yang diceritain. Ya karena kalau kenapa jadi seru? Karena ada yang lebih-lebihkan gitu, Pak. Oh, dilebihkan. Yang lainnya lebih seru kalau kalian baca atau memang diceritakan? Ceritakan. Lebih diceritakan ya. Ya mungkin karena ini mengenai cerita rakyat. Ya, cerita rakyat apalagi di daerah kita di Kalimantan Tengah ini pasti akan tahu ketika menyebutkan Putri Duyung pasti sudah familiar. Bukan familiar ya, ini familiar ya. Ya. Oke. Kemudian kalau di daerah kita, di daerah Seruyan, Putri Duyung ini ada atau tidak ceritanya? Ceritanya ada atau tidak? Ya, kalau di sini kan disebutkan ini berasal dari daerah Amuntai, Kalsel, Kalimantan Selatan, tetangga provinsi lah. Tetapi kenyataannya ketika berada di Seruyan pun cerita Putri Duyung itu tetap ada, ya. Apalagi di daerah Sungai Seruyan yang dari hulu sampai hilir, kalau membahas mengenai Putri Duyung pasti ada ceritanya. Ketika Putri Duyung singgah di suatu tempat, akhirnya tempat itu jadi nama. Ya, di Seruyan pernah dengar cerita itu? Pernah. Jadi ketika membahas mengenai cerita rakyat, kalian pasti sudah terbiasa. Dulunya ketika SD sering mendengar saja, karena memang cerita rakyat itu turun temurun ya. Kemudian ketika SMP kalian membaca.
Kemudian kalau SMA sekarang kita cuma mengulas sebentar saja. Ya. Selanjutnya, nah, kalau yang terakhir ini apa? Puisi. Kenapa kalian biasa mengatakan ini puisi? Karena ada baiknya. Ada baiknya. Karena ada baiknya. Baiknya itu mana? Dari nanti. Terdapat 3 bagus. Tak ada itu loh Pak. Yang mana? Dari awal dari tak ada. Ini dari tak ada, tak ada, tak ada. Berarti tak ada. Tak ada. Ada atau tidak? Ada. Kenapa bilangnya tadi tak ada? Tempatnya. Oh iya, karena tulisannya adalah tak ada. Ya. Oke. Ya. Jadi jelas ya. Tadi ketika yang pertama tadi slide pertama tadi apa? Novel. Kemudian slide kedua cerpen. Slide ketiga ya. Kemudian slide keempat puisi. Nah, dari keempat teks sastra tadi, apakah ada perbedaan? Ada. Ada. Kalau ada, yang mana yang paling berbeda? Puisi. Kenapa menyebutkan puisi? Dari bentuknya. Karena apa? Siapa yang mau menjawab? Dari bentuknya berbeda Pak. Kenapa? Dari bentuknya berbeda. Karena bentuknya sudah berbeda. Terus apa lagi? Cara baik, lari, terima, majas. terdapat Oh ya, oke. Berarti sudah berbeda ya. Karena yang paling menonjol itu adalah bentuknya tadi. Oh ya. Selanjutnya, benar apa yang sudah kalian sebutkan tadi? Oke. Sebenarnya Bapak mau menayangkan sebuah video mengenai pembacaan puisi, tetapi berhubung suara yang ditampilkan kurang begitu nyaring, makanya coba Bapak lewatin. Nah, pada pertemuan siang ini kita akan membahas mengenai menganalisis unsur pembangun puisi. Ada yang tahu unsur pembangun puisi itu apa saja? Mungkin kalian SMP pernah belajar mengenai puisi. SMP pernah belajar atau belum? Pernah. Pernah. Ada yang ingat unsur pembangun puisi itu apa? Ya, ada yang ingat atau tidak? Atau lupa? Lupa. Atau memang tidak tahu? Tidak tahu atau lupa? Lupa. Atau kalau tidak tahu kayaknya mungkin belum tahu. Ya. Atau bahkan mungkin bisa jadi lupa. Ya. Oke. Pada kali 17 ini kita akan menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini tujuan dari pembelajaran ini setelah membaca contoh teks puisi dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis struktur fisik puisi dengan tepat. Harapannya nanti setelah kalian membaca, kemudian kita berdiskusi, harapannya nanti kalian mampu menunjukkan struktur puisi yang berupa fisik. Struktur puisi itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Kalau struktur fisik seperti kalian lah. Kalian punya fisik? Ya. Nah, fisik itu seperti apa? Menurut fisik kalian apa? Badan. Terus apa hanya badan saja? Badan juga badan. Wajah. Wajah atau kepala? Kepala atau wajah? Kepala. Kepala. Terus apa? Kaki tangan. Nah, kenapa? Seluruh badan. Kalau seluruh badan berarti kan ada struktur fisiknya, berupa tangan, berupa kepala, badan, kaki. Nah, sama halnya dengan puisi. Ada unsur fisik dan unsur batin. Ketika unsur fisik berarti bisa dilihat, sekali dan bisa dilihat. Oke, struktur puisi yang kalian ketahui, pertama
tadi sudah disebutkan ya. Kalian mengatakan yang membedakan antara puisi dengan dengan novel ataupun cerpen adalah bentuknya. Nah, ini bentuknya. Bentuknya sama atau berbeda? Ya, berbeda. Bentuknya berbeda ya dengan novel dan cerpen tadi ya. Oke, tahu nggak istilah lain dari bentuk puisi? Istilah lainnya apa? Ada yang tahu? Oh, ingat apa? Ya, tipografi. Yang merupakan tipografi itu yang mana? Ada yang bisa menunjukkan? Ada yang bisa menunjukkan? Tipografi. Tipografi itu apa? Bentuk format puisi. Ya, bentuk format puisi. Benar sekali. Nah, bentuk format puisi itu apa saja? Nah, kalau kalian lihat di sini mengenai puisi Hujan di Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Ya, kalau kalian melihat novelnya ada juga, kemudian puisinya fenomenal, sederhana, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Ya, puisinya sederhana sekali kalau kalian lihat. Oke, di sini yang menunjukkan tipografi yang mana? Apa? Tipografi, tipe tadi apa? Bentuk. Nah, bentuk yang merupakan bentuk yang mana di sini? Oke, ini terdiri dari berapa? Oke, terdiri dari 3 bait. Bait 1. Ini ya. Kemudian bait ke 2. Bait ke 3. Antara bait ke-1, bait kedua, bait ketiga apakah sama? Ada yang sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya apa? Bedanya apa? Apa? Kata-katanya beda. Terus, ada lagi? Kalau itu perbedaan. Apakah ada persamaannya? Maknanya beda. Maknanya beda. Itu perbedaan lagi. Ada lagi? Ada lagi? Ayo jangan melamun saja ya. Jangan melihat ini terus melamun. Ya. Oke, tadi perbedaan. Tapi apakah ada persamaan di sini? Sama? Ada persamaan atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Apa persamaannya? Hujan di bulan Juni. Nah, apa? Sama-sama memiliki makna. Sebenarnya ada logika sederhana, tetapi berarti kalian kurang jeli. Dilihat. Nih di bait pertama terdiri dari berapa? Dalam satu bait terdiri dari berapa? 4 baris. 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, barisnya sama atau tidak? Sama. Sama atau tidak? Sama. Itu kan persamaan. Ya. Kenapa? Nah, terakhir sebenarnya ada ya. Ada. Ya, coba saya bisa dulu biar kelihatan semua. Nah, ada. Nah, ada kan? Iya, Pak, ada. Nah, 4 juga. Oh, ini garisnya biru. Nah, dan sama. Dalam satu Baris 4 bait baris. terdiri dari 4 baris. Kemudian ada berapa sempatan? Ya. Bisa hitung bagaimana cara menghitung sempatan? Belum tahu atau memang belum tahu? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Belum tahu. Alasannya ya belum tahu gitu. Belum tahu aja. Oke, coba dilihat. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti hanya ada 5 Baris. Suku kata. suku kata. Nah, di sini paling banyak berapa? Berarti di sini punya 5. Ya. Oke. Oke, selanjutnya selain tipografi, apalagi menurut kalian? Ini persoalan diksi. Nah, kalau menunjukkan diksi dalam puisi ada
diksinya. Kemudian dalam novel ada diksi juga atau tidak? Diksi. Apa? Sebelum ke novel, kita bahasnya tetap di puisi ya. Diksi itu apa? Pemilihan kata. Nah, pemilihan kata dalam membuat puisi itu pemilihan kata harus seperti apa? Apa? Yang bermakna. Pemilih puisi itu menggunakan diksi atau pilihan kata, ya, memilih kata yang tadi alasannya karena apa? Harus bermakna, ya. Puisi itu harus memiliki makna, gitu. Nah, untuk membedakan antara puisi, cerpen dan novel tadi, ya. Oke, selain bermakna tadi, apa lagi? Diksi, pilihan memilih kata dalam membuat puisi. Diksi, apa itu diksi? Apa? Ayo, diksi. Lupa. Selain memilih kata, apa lagi? Diksi tadi. Ya, kalau di sini diksi tadi apa? Tadi si Halis tadi menyebutkan apa? Pilihan kata. Kata yang seperti apa? Kata-kata yang memiliki makna. Ya, kata-kata yang memiliki makna, benar sekali. Nah, di sini apakah ada kata-kata yang memiliki makna? Oke, coba lihat dulu. Oke. Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Oke, yang menunjukkan diksi menurut kalian yang mana? Apa? Kepada pohon berbunga itu. Oke, kepada pohon berbunga itu. Katakan tadi Hadi menyebutkan ini. Kepada pohon berbunga itu. Kepada pohon berbunga itu. Berarti kepada pohon berbunga itu apakah ada makna lain? Semangat saya menunjuk pohon. Mana ya? Di luar ada pohon. Di situ kepada pohon berbunga itu. Nah, di situ ada pohon, saya menunjukkan pohon. Nah, pohonnya berbunga. Itu ada maknanya atau tidak? Ada maknanya tidak? Atau pada pohon, pada tanaman berbunga ini, nah, ada maknanya atau tidak? Ya berarti kalau tidak, berarti makna lugas apa adanya. Nah, termasuk di sini berarti kepada pohon berbunga itu berarti lugas. Maknanya apa? Ya tetap pada pohon berbunga itu. Nah, berarti di sini yang menunjukkan diksi atau yang diistilahkan si Hadi tadi memiliki makna. Ya kalau semuanya pasti memiliki makna ya. Tetapi kata tersebut memiliki pengertian yang sangat luas. Itu yang mana? Tabah. Tabah itu apa sih? Tabah. Oke. Berarti tabah itu memiliki makna lain ya? Ya. Ya. Tabah itu apa? Sabar. Ada lagi? Ikhlas. Tabah, ikhlas. Tabah ini ya? Sabar, ikhlas. Kemudian apa? Tangguh. Oh ya, tangguh. Menerima apa adanya. Itu tabah. Jadi ketika terjadi sebuah permasalahan, menerima apa adanya, legowo, ikhlas, berarti termasuk istilah tabah. Oke, selain tabah ada lagi? Bijak. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dia punya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Berarti ini yang memiliki makna ya, Mas? Bijak. Bijak itu artinya apa? Pintar, pandai, cerdas. Ya, mungkin bijak mungkin yang kita lebih familiar dengan istilah bijaksana. Ya, tapi di sini benar sekali apa yang kalian sebutkan tadi, bijak. Ya. Selanjutnya yang ketiga, Arif.
Arif. Nah, itu teman kalian itu siapa namanya? Sarif. Berarti Sarif dengan Arif sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Nama orang. Nah, itu nama orang. Tapi kan nama orang itu nggak ada namanya. Oke, makna Sarif itu apa, Arif? Tahu nggak makna namamu? Tanya bapak mama saya. Nggak tahu. Berarti silakan nanti pulang tanya ke ke bapak kamu. Mengapa kamu diberi nama Sarif? Bukan Arif ya? Ya. Kalau Arif itu apa? Menurut kalian? Arif itu bijaksana? Arif itu? Arif itu apa? Nama orang. Apakah hanya nama orang saja? Apa? Oke, Arif itu? Lugu. Arif itu lugu. Kalau Sarif berarti nggak lugu ya? Sarif nggak lugu? Nggak. Lugu-luguan. Ya. Nah, Arif itu apa? Apakah ada yang tahu? Tidak tahu. Belum tahu. Arif. Nah, oke. Cari lihat dulu. Oh ya, sebenarnya sudah disiapkan tadi slide-nya, tapi Bapak cuma pengen menguji wawasan kalian mengenai kata-kata tadi. Nah, tadi yang kalian sebutkan pertama tipografi. Nah, tipografi tadi ternyata yang kalian sebutkan benar, puisi hujan terdiri 3 bait. Sesuai kan? Nah, berarti tepuk tanganku kalian semua. Oke, ternyata kalian sesuai. Selanjutnya, nah ini. Oke, sabar. Sabar itu apa? Nah, tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya dan sebagainya. Kemudian bijak itu selalu menggunakan akal budinya, pandai, kemudian akhir. Kemudian Arif itu adalah bijaksana, ya, cerdik dan pandai berilmu. Oke, jadi kalau ada yang namanya Arif, ya harapan orang tuanya anaknya itu bijaksana. Nah, kalau Sarif kurang tahu, tanya bapaknya nanti. Ambil sama lah Pak. Ambil sana. Berarti itu ya dengan nama Arif ya. Oke, selanjutnya dalam unsur fisik selanjutnya adalah, nah ini tadi disebutkan letaknya di sini ya. Ya, ini letaknya apa? Bijak dan arif. Ini yang disebut sebagai diksi. Nah, oke, selanjutnya, oke, pengimajian atau citraan. Nah, pengimajian atau citraan. Oke, pengimajian atau citraan itu berkaitan dengan apa? Indra dengan indra. Indra itu kalian memiliki indra atau tidak? Iya. Oke, indra apa saja kalian itu? Peraba. Penciuman. Nah, oke, dalam sebuah puisi biasanya yang terlihat dalam puisi biasanya adalah imaji penglihatan atau visual. Kemudian, nah ini nanti terlihat dalam puisi Hujan di Bulan Juni, ya. Oke. Ya, visualnya yaitu kepada pohon yang berbunga itu. Kenapa kepada pohon yang berbunga itu dikatakan sebagai visual? Kelihatan. Ya, karena jelas kelihatan. Nah sekali kelihatan, bisa dilihat dengan mata. Nah kemudian imaji pendengaran, dirahasiakannya rintik rindunya. Rintik rindunya. Ketika menyebutkan rintik, kalian tuh melihat atau mendengar? Mendengar. Nah, berarti rintik hujan. Berarti kalian bisa melihat rintik-rintik? Bisa, tetapi kalau itu di luar. Tapi kalau kita di dalam,
Nah, puncak bunyinya pada dengan. benar sekali. Oke, jadi dalam puisi Hujan Bulan Juni ada dua, yaitu imaji penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya, nah, kalian perhatikan. Nah, ini tadi ya. Ini ya, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Rintik tadi berkaitan dengan pendengaran, kemudian pohon berbunga itu pada penglihatan. Oke, selanjutnya. Oke, majas. Kita lewat ini. Majas. Majas apa saja yang kalian ingat? Ada berapa majas yang kalian yang familiar, yang sering digunakan dalam sebuah puisi? Majas apa saja yang kalian ingat? Oke, apa? Majas personifikasi. Majas personifikasi itu apa? Majas yang memanusiakan benda. Oke, ya, mengorangkan, ya, katakanlah benda, ya, mengorangkan. Nah, katakanlah pohon itu melambai-lambai. Yang biasanya melambai-lambai siapa? Manusia. Andi biasanya melambai-lambai. Iya, Pak, sering. Ya. Nah, melambai-lambai biasanya itu yang makan adalah manusia. Tapi ketika pohon, masa pohon melambai-lambai? Ya, benar sekali. Tadi personifikasi. Kemudian majas apa lagi? Selain majas personifikasi, apa? Litotes. Tadi ada yang menyebutkan litotes. Majas litotes itu apa? Apa? Litotes itu apa? Oke, contohnya seperti ini. Singgahlah ke gubuk kami. Yang merendah, Pak. Apa? Yang merendah. Ya, merendahkan diri. Ya, padahal rumahnya bagus, tapi seolah-olah dia merendah, seolah-olah dia miskin. Atau nanti kalau pulang, kalau bersedia saya bonceng dengan motor buntut. Gitu. Ternyata motor kalian motor balap. Tapi motor balap nggak bisa juga ya. Buat boncengannya. Ya. Oke, selanjutnya. Majas sifat bola. Majas sifat bola. Hiperbola itu apa? Majas yang melebih-lebihkan. Ya. Kenyataan. Ya, melebih-lebihkan. Contohnya seperti ini. Suaranya yang menggelegar angkasa. Kalau menggelegar, wah, luar biasa. Suaranya seperti apa? Ya. Kemudian ada lagi. Majas seperti Majas apa lagi? Ada yang masih ingat? Apa? Majas simile. Masih ingat? majas yang membandingkan. Ya, membandingkan. Ya. Dilihat kalau dalam puisi. Nah, dalam puisi ini. Nah, di sini tadi menggunakan majas. Dalam puisi ini menggunakan majas personifikasi. Ya, hujan bulan Juni dihapusnya jejak-jejak. Apakah hujan itu memiliki jejak? Tidak. Yang memiliki jejak siapa? Manusia. Ya, kemudian hujan bulan Juni tak terucapkan. Berarti ketika berucap itu berbicara. Yang berbicara itu siapa? Manusia. Selanjutnya apa lagi majasnya? Ya, majas metonimia. Bukan aslinya menggunakan nama, ciri nama. Di sini contohnya Pohon berbunga. pohon berbunga merupakan simbol tandaan hati. Dan selanjutnya rima. Rima itu apa? Persamaan bunyi. Persamaan bunyi. Nah, di sini ada persamaan bunyi, yaitu kata huruf N. Pada kata hujan, bulan. Kemudian terdapat juga perulangan suara, yaitu R. Terdapat pada rahasia, rintik, dan dunia. Berarti sama ya. Kemudian perulangan suara.
akarnya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Yang sama yang mana? Dibiarkan dan diserap. Nah itu rima ya. Kemudian kata konkret itu apa? Untuk kata. Kata konkret? Apa kata konkret? Kata yang bisa ditangkap oleh indra. Oke. Ya, kata yang bisa ditangkap oleh indera, ya, indera kita. Contohnya apa di sini? Ini contohnya bunga yang diaslikan sebagai perempuan atau wanita, ya, yang ditangkap dengan indera. Oke. Nah, bisa dilihat nah seperti ini, ya. Kayak diksi, kemudian pengimajian, ya, rima dan majaske. Baik, oke. Sekarang kita membuat kelompok terlebih dahulu, ya. Di sini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang tanggal lahirnya tanggal genap? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan dibagi dua. Dibagi ya, silakan dibagi dua. Ada 6. Segera dipindah. Kemudian siapa yang tanggal lahirnya ganjil? Oke, 1, 2, 3, pas 4 orang. Sekarang 4 orang bentuk satu kelompok. Yang ganjil tadi jadi 2 kelompok. Ayo segera. Yang gerak kakinya bukan mulutnya. Kalian tulis nama kelompok kalian, diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, mulai dari berarti 1, 2, 3. Oke. Nanti silakan dibaca soalnya, kemudian dianalisis bersama-sama. Kemudian kalian sudah ada buku. Kalau perlu ada yang belum paham silakan tanyakan, ya, nggak usah takut, nggak usah malu, silakan tanyakan, ya. Sambil dilihat barangkali ada pertanyaan yang belum kalian pahami. Oh ya, saya memberikan waktu 10 menit, ya. Segera diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, silakan langsung kerja. Ya, bagi-bagi kerjaan. Bagi-bagi kerjaan, jangan hanya menunggu saja cuma idem di kelompok tersebut. Diskusikan dengan kelompok kalian. Saya udah buku itu. Yuk, jangan diam saja, jangan.
Jelaskan tipografi cuma numpang nama saja, tapi harus ikut tulis. Kemudian tubuh biru, tatapan mata biru rata berkulit hijau. Tapi tadi apa ya? Ayo diskusikan. Tadi kan sudah ada penjelasan di depan. Ini tulis di mana nih? Sini. Di sini. Mencari unsur fisik dari. Pak, jawabannya di bawah soal ini, Pak. Ya, silakan langsung dikerjakan di situ. Masih apa? Banyak yang kosong kan? Iya. Ya, silakan langsung kerja di situ. Nah, diskusikan. Nah, tadi tipografi tadi sudah dijelaskan tadi tipografi. Kalian sudah mencari contohnya. Sekarang dianalisa. Dilihat soalnya, pertanyaannya apa, kemudian kenapa? Ya, silakan di situ kan masih kosong. Ingat atau tidak? Tadi apa saja? Tadi dijelaskan unsur fisik dari sebuah puisi. Oke, tadi disebutkan ada tipografi, ada diksi, kemudian ada kata konkret, ada gaya bahasa, ada majas. Nah, ini diskusi, jangan diam-diam saja. Oh ya, nanti disiapkan setiap kelompok melakukan satu surat untuk maju. Nanti waktunya tidak cukup. Ayo, kenapa diam-diam saja? Sudah tahu jawabannya atau masih mencari-cari? Dianalisa. Dianalisa.
terus diketuk gerbang langit. sambung nggak? Bawahnya, bawahnya. Segera selesaikan, masih ada waktu 5 menit lagi. P kan kita rumah P itu titik 2 tubuh biru. Ada beberapa soal? Oke, satu lagi. Ketok pintu. Majas, paradoks, KS, paradoks, KS. Itu bagaimana? Berikan nama. Iya. Kenapa? Bisik-bisik gimana? Diskusi nak? Diskusinya bisik-bisik ya? Ini lagi. Ini sudah berapa nomor? Penguatan. Oh, yang paling mudah dulu kan? Ya. Ya, waktunya beliau habis. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 kurang berapa? Kelompok 1? Kurang 2. Kelompok 2? Kurang 3. Kelompok 3? Oke, kurang 1. Ya. Sudah selesaikan. Kemudian nanti dipilih salah satu dari kelompok kalian untuk maju ke depan. Ya. Sudah selesai? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ini salah satu mewakili atau apa namanya nanti Yudi saja. Kelompok mana yang mau maju? Yudi atau kesadaran diri? Kesadaran diri ya, bukan saya mau. Masih di Sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Kelompok
tinggal kelompok ini saja ya belum ya? Kelompok 2 saja ya. Kelompok 2 kurang berapa nomor? Kurang 2 nomor. Oke. Dan siapa yang paling siap? Oke, sudah waktunya habis. Oke, silakan dari ketiga kelompok ini siapa yang mau membacakan hasil diskusi kalian? Nanti kelompok lain menanggapi. Kelompok mana? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3 siapa mau mewakili? Nisa. Oke, silakan Nisa. Oke, yang lain sambil perhatikan, ya, silakan berdiri di situ. Kemudian yang lainnya nanti bisa menambahkan, ya, bisa menambahkan. Oke, yang lain silakan. Jelaskan tipografi Bisa dinyarikan suaranya. Jelaskan tipografi puisi Gilia karya W.S. Hendra. 1. Puisi terdiri dari 10 bait. 2. Setiap bait paling banyak 4 larik dan paling sedikit 2 larik. 3. Tiap larik paling banyak 5 kata dan paling sedikit 2 kata. 4. Penulisan tiap bait berada dalam satu garis lurus. Kedua, analisis. Nomor 1 dulu. Oke, nomor 1 dilihat pada puisi Grilia tadi. Tadi disebutkan kelompok 1, kelompok 3 ya. Tadi pertama apa jawabannya? Setiap bait puisi terdiri dari 10 bait. Oke, di situ ada berapa? 10. Apakah dari kelompok ini ada yang berbeda? Sama. Jelas ya? Karena jelas di situ ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti bisa semua? Bisa. Oke. Tuh. Kemudian apa lagi tadi? Setiap bait paling banyak 4 larik dan paling sedikit 2 larik. Oke. Setiap bait paling banyak 4, paling sedikit 2. Bisa dilihat. Sudah sesuai? Ada yang berbeda? Sama. Oke, sama berarti benar semua. Oke. Selanjutnya, Tiap larik paling banyak 5 kata dan paling sedikit 2 kata. oke, paling sedikit 2 kata. Yang paling sedikit pada kata apa? Tubuh biru. Oke, tubuh biru benar. Paling banyak pada kata Gadis berjalan di suku merah. apa? Gadis berjalan di suku merah. Oke, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Oke. Nah, berarti nomor 1 tadi sama ya? Nggak ada perbedaan ya. Oke, selanjutnya nomor 2 dilanjutkan, bisa. Analisislah diksi yang digunakan dalam puisi Gilia karya W.S. Hendra. Diksinya yang mana? Tubuh biru sama dengan orang mati. Angin tergantung sama dengan rasa putus asa. Lelaki berguling sama dengan orang mati. Jeritan manis sama dengan luka yang sangat dalam. Oke. Oke. Ya, tubuh biru. Oke, kenapa tadi disebutkan apa tubuh biru apa tadi? Oke, kenapa tubuh biru itu menjadi orang mati? Kenapa? Enggak punya darah. Enggak punya darah. Darahnya siapa yang makan? Enggak punya darah. Oke. Kenapa disebut orang yang sudah meninggal? Ya karena ketika sudah meninggal otomatis detak jantung dan peredaran darahnya berhenti. Jadi badannya akhirnya membiru. Nah itu yang disebut apa namanya tubuh biru, berarti tadi sesuai yang disebutkan tadi orang yang meninggal. Oke, selanjutnya tadi apa lagi? Angin tergantung sama dengan rasa putus asa. Angin tergantung. Kalau angin bisa dilihat? Iya. Terus kalau tergantung seperti apa? Sakit. Nah, sama halnya dengan putus asa. Ya, putus asa itu terlihat atau tidak? Tapi dirasakan. Berarti pernah putus asa? Kenapa putus asa? Karena apa?
hafal pelajaran. Oh, oke. Selanjutnya dari selanjutnya nomor 3. Lanjutkan. Oh iya, sambil berdiri biar yang lainnya juga melihat. Sebutkan 4 imaji dalam puisi karya penulis Rendra. Imaji. Ya, imaji. Satu saja. Kamu sebutkan satu imajinya. Nanti kelompok lain juga mencari juga. Terpecah pahitnya tembakau. Apa? Terkecap pahitnya tembakau. Kalau terkecap berarti berkaitan dengan apa? Terkecap berkaitan dengan? Nah, benar sekali, rasa. Kenapa ragu menyebutkannya? Ya. Kemudian, yuk, kelompok 3, kelompok 2. Yang kalian temukan apa? 7 lubang pelor. 7 lubang pelor. Pelor itu apa? Peluru. Apa? Apa? Lubang peluru. Nah, lubang peluru. Nah, kalau 7 lubang peluru tadi berarti bisa di masa. Kamu yang tertembak berarti. Berarti berkaitan dengan apa? Dengan tembakan. Apa? Cintraan. Apa? Dilihat. Nah, dengan indera penglihatan jelas visual ya. Karena bisa dilihat dengan mata. Nah, oke. Kemudian kelompok 1. Kalian mendapatkan apa? Diketuk gerbang langit. Diketuk gerbang langit. Apa gerbang langit ngetupnya? Kayak apa ngetupnya? Ketuk-ketuk gitu. Enggak ya? Oke, ya itu hanya katakanlah cuma perumpamaan saja. Ya, diketuk berarti yang dilakukan itu dengan apa? Berarti termasuk citraan apa? Citraan apa? Diketuk pintu langit. Ketuk. Nah, berarti apa? Masa perasaan diketukin? Apa? Apa? Pendengaran. Karena apa? Dia terdengar. Terdengar ya? Nah, berarti terdengar ya. Karena kalau bilangnya hanya penglihatan, kita nggak bisa melihat karena kita di dalam. Kemungkinan seperti itu. Ya. Oke, apakah ada lagi mengenai citraan? Ada lagi yang mau menambahkan citraan? Disiram apa? Disiram atas tubuhnya. Berarti citraan apa? Masa perasaan? Kamu perasaan bisa disiram gitu? Apa? Apa? Iya, penglihatan. Ya, disiram. Kalau kamu disiram air, kan kelihatan atau tidak? Kelihatan. Nah, kalau yang disiram? Kalau yang disiram? Oke. Baiknya sekarang nomor 4. Oke, nomor 4. Tadi sudah ada 4 ya berarti ya. Citranya tadi ada 4 ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Analisislah 4 majas yang terdapat dalam puisi Gelia karya Yuris Rendra. Satu saja kamu sebutkan. Kelompok kamu sebutkan. Apa? Majas repetisi sesuai dengan tubuh biru. Oke. Majas repetisi. Di situ apa? Tubuh biru. Tubuh biru. Ya. Tadi tubuh biru artinya apa? Orang Ya, enggak. Oke. Kemudian kelompok 2. Apa yang kalian temukan? Majas personifikasi atau diketuk gerbang langit. Personifikasi. Personifikasi tadi apa? Pendengaran. Itu apa? Seolah-olah Logika. ya, mengorangkan ya. Kalau yang ngetuk-ngetuk biasanya ya tetap manusia. Kalau ngetuk langit manusia bisa. Tidak. Tapi apakah ini hiperbola juga? Melukiskan atau tidak? Tetapi cenderungnya pada majas apa? Personifikasi benar ya. Mengetuk-ketuk biasanya mengetuk adalah manusia. Oke, kemudian kelompok 1 yang kalian temukan apa? Majas paradoks. Paradoks apa? Atau jeritan manis. Apa? Yaitu jeritan manis, jeritan manis. Jeritan manis. Ada ya jeritan manis ya? Ada. Nah, itu karena dalam puisi menggunakan sebuah majas ya. Jadi sangat wajar ya, karena memang tujuannya membuat puisi itu lebih indah
Oke. Selanjutnya ada lagi yang menemukan lain atau hanya 3 saja yang seperti kalian sebutkan? Ada Pak. Apa? Majas eufemisme atau duka daun wortel. Oke. Majas eufemisme. Apa? Tadi? Duka daun wortel. Duka Duka. Daun wortel. Oke, duka daun wortel. Ya. Ya, benar sekali. Oke, berarti sudah 4 semuanya bisa menyebutkan semua. Oke, sekarang nomor 5. 5. Oke, silakan. Nomor 5. Sebutkan 4 lima yang terdapat dalam puisi Gerilya karya W.S. Hendra. Oke. 5 mutlak tubuh biru, tatapan mata biru. Oke, berarti 1. Apa? Pertama, tubuh biru, tatapan mata biru. Oke, di situ ada perulangan ya. Ya, perulangannya apa? Oke, biru ya. Ada tubuh biru, kemudian tatapan mata biru. Oke, kelompok 2. Yang kalian temukan apa? Apakah sama yang tadi? Beda. Apa yang kalian temukan? 5 sempurna, mengenalnya tubuhnya. 5 sempurna. sempurna. Itu di baris berapa ya? Nah, tinggal sedih ya. Nah, jangan tadi cuma bacakan aja, temennya yang mencari. Ke 8. Ya? Itu Bait 8. bait ke 8. Di situ dituliskan apa? Mengenalnya. Mengenalnya tubuhnya. Ya, ada pengulangan ya di situ ya. Ya. Baris pertama dan keempat. Oke, selanjutnya kelompok 1 yang kalian temukan apa? 5 tertutup berambut ombak bergantang-gantang. Berambut Berambut ombak. bergantang-gantang. Oh ya, benar. Oke, ya. Berambut ombak bergantang-gantang, itu ada pengulangannya. Oke, ada lagi yang menambahkan? Tadi baru 3, berarti kurang 1. Apa? 5 tak sempurna, mentari muda kesumatnya. Mentari Tak sempurna, tak sempurna. mentari muda kesumatnya. Dari urutan ke berapa itu? Di paragraf berapa? Bait 4. Bait ke 4. 4. Oh ya, menyala mentari muda melepas kesumatnya. Ya, benar sekali. Oke. Ternyata apa yang kalian lakukan tadi di sini sudah ada semua ya. Berarti kalian bisa membuat unsur fisik dari puisi. Bisa. Bukan bisa, tetapi bisa membandingkan. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Oke, berarti tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah? Oke. Sudah? Oh ya. Tadi kita sudah diskusi mengenai unsur fisik dari sebuah puisi. Oke, kesimpulan dalam pembelajaran siang ini apa? Siapa yang berani menyimpulkan? Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari buku fisik puisi Iya. itu tipografi merupakan bentuk format puisi, Ya. sedangkan diksi merupakan pemilihan kata, dan imaji atau citraan merupakan susunan kata dalam puisi yang mengungkapkan pengalaman indrawi. Kata konkret
merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia, sedangkan gaya bahasa, penggunaan bahasa, dan rima adalah persamaan bunyi. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Tasya. Tasya. Oke. Nah, jadi tadi dalam diskusi kelompok semua saling bekerja sama. Tapi saya melihat kelompok tadi di sini kelompok 3 ya? Oke, kelompok 3 paling aktif. Jadi tadi ada yang aktif. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Harapannya yang sekarang belum begitu aktif, kedepannya juga ikut aktif, ya. Oke, ya. Nanti silakan kalian ya kerjakan evaluasi, ya, bukan tugas, evaluasi, ya. Oke, nanti silakan kalian kerjakan evaluasi ini. Kemudian seperti biasa, tugas kalau sudah selesai kemudian oke. Nah, karena pelajaran ini kalau minggu depan selesai baru bertemu lagi, otomatis kelamaan ya, kelamaan. Jadi nanti kalau sudah sampai rumah segera dikerjakan, kemudian kalian tulis, kemudian kalian foto, kemudian kalian sebar ke dalam bentuk PDF. Nah, kemudian kirim ke nomor saya. Ya, seperti tugas-tugas sebelumnya. Ya, paham? Oke. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian bawa berbagai macam buku, ya, berbagai macam buku cerita. Jadi ya bisa termasuk bisa juga. Nah, nanti kita akan belajar membuat puisi. Paham? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita mengulang, silakan salah satu dulu. Teman-teman, berulang marilah kita belajar menurut ajaran agama masing-masing. Belajar dimulai. Sudah selesai. Oke, tetap menjaga kondisi kesehatan. Sarif itu ya, itu sarif ya. Ahmad. Tetap dipakai ya maskernya. Karena melihat perkembangan COVID yang berkembang di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Jadi kita tetap harus waspada, tetap harus menjaga kondisi kita. Ya. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.